Bapa kami yang di surga, kami mau duduk diam, mendengarkan pesan-pesan di pagi hari ini. Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar gereja-Mu ini bisa berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ampuni setiap ketidaktepatan kami, para pelayan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Sehingga semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Impartasi ini adalah impartasi yang ketiga kalau saya tidak salah ya. Jadi setiap pelayan Tuhan di GMM wajib ikut impartasi ini. Soalnya ini adalah sarana komunikasi, sarana impartasi, sarana sinkronisasi roh kita, misi visi kita, dan pengertian kita tentunya. Ya. Saya akan ulang sedikit yang lalu. Pilar ya. Oke, pilar GMM yang pertama, takut akan Tuhan. Untuk penjabarannya, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti impartasi yang pertama, ada di YouTube ya, detailnya. Intinya adalah ini sikap hati. Takut itu bukan ketakutan, tetapi takut secara proper, secara benar. Aku takut kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidupku. Aku takut kalau Tuhan tidak mau menyertai aku. Itu takut akan Tuhan. Aku akan lakukan untuk menghormati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Singkatnya begitu, takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan semuanya sia-sia. Semua pelayanan kita, mau bahasa roh, mau apapun, percuma. Karena tanpa takut akan Tuhan semua akan menjadi agamawi. Cuma kegiatan agamawi. Ya. Saya mau hidup kudus, boleh. Tapi kau nggak takut Tuhan, percuma. Itu sia-sia saja itu. Yang kedua, ingat ya, rumah Tuhan. Rumah atau bait Allah. Ini adalah tubuh kita. Artinya kemanapun kita pergi, dengan semangat bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau kita menyadari dan menghayati Roh Kudus ada dalam diri kita, kita pasti tidak berani ngomong sembarangan aja, nggak berani. Kenapa seseorang masih error? Dia nggak menyadari Roh Kudus ada dalam dirinya. Bicaranya, hidupnya digerakkan oleh dagingnya. Masih oleh dagingnya. Belum sampai di sini. Ya. Yang ketiga yang hari ini. Pilar ketiga. Ini awal banget loh. Jadi kalau orang ikut dari awal nanti akan setelah lama akan mengerti gambar besarnya. Ya. Pilar yang pertama itu ini. Mula-mula. Apanya yang mula-mula? Gereja ortodoks bukan, kita bukan gereja ortodoks. Kita mula-mula kebenarannya. Jadi nggak ikut yang tafsir yang berikutnya. Tafsir itu bisa benar, bisa salah, kita nggak anti. Tapi kita mula-mula itu di zamannya para rasul, Alkitab itu ya begitu itu. Nggak ada yang menafsir aneh-aneh. Makanya sikap hatinya takut akan Tuhan, jadi pilar yang pertama itu. Mula-mula itu takut akan Tuhan. Masih ingat nggak Amsal? Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Tanpa itu sia-sia semuanya.
Nah itu pilar pertama itu. Pilar kedua, kita sudah bahas juga. Ini bukan G gelunding ya. Banyak orang nanya, G-nya kok tiduran gitu. Bukan, ini bukan G. Ini huruf Ibrani bet. Piktogramnya begini. Artinya rumah, bait. Dalam skala kecil, gereja. Dalam skala besar, gereja sebagai orang percaya. Dalam individu, tubuhku bait Allah. Bait Roh Kudus. Pilar kedua nih. Pilar ketiga sekarang ini. Jadi pilar kita ada di logo semua rupanya. Nggak sengaja juga dulu buat logonya. Apa ini? Alkitab. Yang ada salibnya. Alkitab. Jadi pilar yang ketiga, kebenaran. Makanya Alkitab disebut firman kebenaran. The word of truth. Firman kebenaran. Makanya di Injil dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tanpa firman kebenaran tidak seorang pun bisa selamat. Nggak terjadi perubahan akal budi. Terus terang ya, di gereja belum terjadi. Di mana-mana itu malah tanpa akal budi saya lihat. Saya nggak tahu ya, ada yang ngirimin saya kemarin. Komunitas nih, ya saya nggak usah sebut namanya lah ya. Lagi mengusir setan, dung gitu. Nari-nari gitu. Ini apa sih kayak, waduh aneh banget. Tidak mengerti kebenaran. Kau berbahasa roh sekalipun percuma, roh apa itu? Kalau tidak mengerti kebenaran, masa Roh Kudus nggak ngerti kebenaran? Tidak mungkin. Karena fungsi utama Roh Kudus itu membawa manusia kepada seluruh kebenaran. Ya. Nah, tadi itu lagunya pas tuh. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dicatat ya ayatnya ya. Kita tidak usah baca satu persatu karena nanti dikhotbahkan khusus. Ini kan impartasi, singkat saja ya. Di Yohanes 4 ayat 24. Nanti Yohanes 4 ayat 24. Nanti dibaca perikop lengkapnya. Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu, kalau menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Nanti dilihat konteksnya. Di situ dijelaskan bahwa iya di zaman itu kan kalau orang menyembah itu di Yerusalem. Di Bait Allah. Kalau orang Samaria nggak boleh ke Yerusalem. Dimusuhin soalnya. Mereka bikin penyembahan di Gunung Gerizim. Jadi soal tempat. Soal tempat fisik. Tuhan Yesus bicara nggak gitu. Oh enggak gitu. Nggak di Yerusalem, nggak di gunung. Di mana? Dalam roh dan kebenaran. Maksudnya bukan di suatu tempat. Nggak ada tempat yang lebih suci di dunia ini. Semua tempat sama. Yerusalem pun nanti hancur. Langit dan bumi akan hancur. Habis semuanya di bumi ini. Nggak ada sebenarnya yang namanya suci di bumi itu. Semua sama. Cuma ada yang pernah dipakai oleh Tuhan. Secara istimewa di tempat-tempat tertentu kan. Kan begitu. Nah, di Grisenda juga dipakai istimewa ini. Berapa jiwa yang datang. Ya kan, lumayan kan. Nah, ke depan pasti lebih banyak. Amin. Nah, jadi dalam roh dan kebenaran itu tidak bicara soal tempat. Tidak bicara soal liturgi. Oh, nanti ada persepuluhan, persembahan sulung dan semuanya Taurat. Enggak. Di Gunung Gerizim aja masih pakai Taurat. Taurat Samaria itu. Ya. Enggak, Taurat bubar. Tidak pakai begitu. Dalam roh dan kebenaran. Dan itu maksudnya bukan berbahasa roh. Salah. Itu maksudnya kita harus memiliki roh yang benar dan dalam kebenaran. Apa itu? Tercakup di sini. Poin 1 dan 2 ini dalam roh. Tubuhku bait Allah, menyembah Tuhan dalam roh tentunya. Ya. Mula-mula takut akan Tuhan. Itu soal roh itu. Nah, yang satu ini
soal kebenaran. Pilar ketiganya. Dalam roh dan kebenaran. Ini apa namanya? Tidak disengaja, tapi ini persis Alkitabiah. Makanya tidak ada seorang pun di sini yang boleh merendahkan Alkitab. Kalau ada yang berani merendahkan Alkitab, sekarang juga silakan pergi. Tidak ada tempat di sini untuk merendahkan Alkitab. Sama sekali. Ya. Kalau soal yang lain-lain kita bisa bicarakan. Wah Pak, dia karakternya buruk. Ya, nanti nggak apa-apa, nanti kita sama-sama perbaiki. Pak, dia nggak setuju Pak, Yesus Tuhan, jangan di sini. Kalau itu pasti. Ya, kalau itu pasti. Nah, jadi yang poin nomor 3 ini, kita gambarnya lihat di sini nih. Alkitab sebagai firman kebenaran. Alkitab tidak bisa salah. Itu doktrin di sini. Kalau ada yang bilang bisa salah, jangan di sini. Alkitab tidak bisa salah. Karena banyak orang mengatakan Alkitab salah Pak, yang ini salah, yang itu salah. Alkitab adalah firman kebenaran. Bukan berisi firman kebenaran. Alkitab itu adalah firman kebenaran. Ya, firman Tuhan. Itu. Jadi kalau kita lihat gambarnya ada salibnya, kebenaran itu harus dipelajari. Nggak bisa nggak dipelajari. Makanya ada istilah hermeneutik. Untuk mengerti poin yang ketiga ini, makanya ada serinya. Hermeneutik. Hermeneutik itu cara baca Alkitab itu gimana sih? Enggak, sekolah STT juga bisa kok, baca aja paragrafnya. Ketahuan. Iya kan? Makanya ada hermeneutik. Makanya kita buat OBS, Online Bible Study. Ada aplikasinya. Supaya semua orang nggak usah bergereja di sini juga nggak apa-apa. Ini berlaku bagi semua orang kok, OBS. Tidak bicara doktrin, Alkitab aja apa adanya. Sampai ke ujung bumi juga boleh ikut, ya kan? Sekarang di Amerika, di California ada yang namanya GMM Ministry. Ya, meskipun masih online. Jadi pelan-pelan. Jadi visi misi kita ke depan itu membuat GMM Ministry di seluruh dunia. Titik-titiknya itu. Bukan secara fisik, online saja. Nanti ada komunitas online di Jepang. Di mana? Suatu hari kita conference rame-rame online. Oh gitu. Sebab kalau nggak online fisik, bangkrut kita. Tiketnya berapa? Ya kan? Untung ada online. Saya lagi kepikir, iya ya online nih, mantep nih. Ini gara-gara Amerika nih. California itu, ada GMM Ministry online ya. Oke. Makanya ada OBS. Ini maksudnya supaya mengerti firman kebenaran yang sesuai konteks. Sebab di luar banyak ajaran yang menyimpang. Kan begitu. Alkitab disebut firman kebenaran, firman Allah. Firman itu maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Jadi bukan perjanjian baru saja loh. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi ingat terjadi progresivitas. Perjanjian lama begini dulu. Lama-lama disempurnakan, akhirnya memuncak di salib Tuhan Yesus. Nah, itu maksudnya. Jadi doktrin kita adalah ineransi Alkitab. Alkitab tidak bisa salah. Itu pilar ketiga. Kebenaran. Ya. Dicatat saja ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21. Nanti dibaca sendiri ya. Roma 1 ayat 16 begini. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia bisa mengubah orang. Kalau orangnya mau diubah. Sebab kunci terakhir ada di manusianya. Manusia diberi kehendak bebas oleh Allah. Supaya memutuskan, supaya bertanggung jawab atas hidupnya. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Gunung pindah, asal kau mau diubah. Asal punya iman sebiji sesawi. Itu maksudnya mau memberi diri, mau berubah. Jadi kalau orang tidak bisa berubah itu bukan tidak bisa, tidak mau. Gak ada alasan. Saya sudah amati. Kuncinya di diri sendiri rupanya. Sama diri saya.
Kalau saya nggak mau berubah seperti apa ya dulu ya? Aduh, ada sombongnya juga, ada anehnya sedikit. Waduh, dulu kita diajarin begini, kepribadian tidak bisa berubah. Teori kuno itu. Apapun bisa berubah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Pak, saya nggak bisa ngomong, Pak. Bisa. Selalu ada mujizat. Hari ini nggak bisa ngomong, boleh. Tapi setahun lagi, 2 tahun lagi, jangan-jangan kebanyakan ngomong malah. Ya, jadi harus begitu. Makanya ada seminar natur kebenaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara nggak berasa ketika kita buat seminar ini itu gitu. Itu sebenarnya sedang membentuk tadi itu supaya kita mengerti kebenaran. Ya. Mengerti kebenaran dan lain-lain, ikuti terus. Jadi kita tidak, kalau khotbah itu tidak asal aja datang terus tanpa persiapan terus asal aja mengarang indah gitu. Enggak. Meskipun tidak dirancang secara khusus gitu, kita itu campuran antara mempersiapkan diri dan pencerahan dari Tuhan. Seperti contohnya ini aja, kita nggak rencanakan dari awal, tapi semuanya rupanya bisa pas tempatnya. Dan itu saya percaya itu pasti Tuhan, bukan kita itu. Ya, makanya pilar ketiga kebenaran. Kalau orang ikuti pilar ketiga, siapapun ikuti ini, hermeneutik, OBS, natur kebenaran minimal. Nanti mengerti yang dimaksud. Nanti bahasa kita menjadi lancar komunikasinya. Pakai bahasa-bahasa teknis pun nggak masalah karena sudah sefrekuensi. Itu maksudnya ya. Pilar ketiga apa saudara? Kebenaran. Bukan kepalsuan, kebenaran. Meskipun banyak orang mengaku, iya memang kebenaran. Iya di mulut. Benerannya? Makanya belajar natur kebenaran, fakta, kebenaran sesuai fakta. Faktanya kau ikut nggak Alkitab? Faktanya berubah nggak hidupnya? Pilar ketiga. Perhatikan baik-baik, ada gambar salib. Hermeneutik yang benar, tafsir Alkitab yang benar, itu pusatnya kristosentris. Pusatnya Kristus. Saya sudah lihat. Tafsiran yang benar, pusatnya Kristus. Akulah awal dan omega. Awal dan akhir. Alfa dan omega. Pusatnya Kristus. Perhatikan baik-baik. Sebelum dunia dijadikan Kristus. Tentu saja Allah Bapa ada. Tapi Kristus yang maju. Ketika berjalannya sejarah, Kristus maju lagi, mati di kayu salib. Nanti akhir dunia ini, Kristus datang lagi. Di langit baru, bumi baru, Kristus jadi raja lagi. Kristosentris. Nanti ada seminar atau khotbah ya, bahwa nanti kita bahas bahwa Alfa dan Omega itu Kristus. Yang dimaksud oleh kitab Wahyu itu. Bukan Allah Bapa. Ya. Kalau di perjanjian lama betul Allah Bapa. Di perjanjian lama Allah berfirman, akulah yang awal dan yang akhir. Betul. Artinya bukan gini loh, memiliki awal, memiliki akhir terus mati. Itu bukan itu maksudnya. Yang awal dan yang akhir itu maksudnya segalanya, semuanya. Gitu. Nah, di perjanjian baru semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir juga. Mewakili Bapa. Itu. Nanti dibahas tersendiri soal itu. Tetapi yang penting hari ini adalah, ingat baik-baik, kristosentris. Dasarnya Alkitab. Alkitabnya perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi ada progresivitas. Ya, jangan main comot ayat perjanjian lama lalu diaplikasikan hari ini. Enggak begitu. Contohnya, barang siapa tidak disunat di rumahmu, binasakan dia. Mana bisa dipakai hari ini? Sunat dibatalkan. Yang penting sunat hati.
Sunat Kristus, kata Alkitab. Makanya pakailah Alkitab. Ya, itu maksudnya. Oke, jadi dari gambar ini secara singkat harusnya sudah jelas. Apa itu GMM? Takut akan Tuhan, rumahku bait Allah, tubuhku bait Allah, hiduplah untuk Tuhan. Ini bicara soal roh, spirit, dan kebenaran. Kristosentris, pusatnya Kristus. Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus sebagai segala-galanya. Sebagai juru selamat, sebagai hakim, sebagai imam, sebagai nabi, semuanya. Segala kuasa di bumi dan di langit diberikan kepadaku, dibalikin lagi. Aku turun ke bumi bukan melakukan kehendakku, kata Tuhan Yesus. Tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nanti ada seminar khusus. Ya, temanya Sang Logos yang Alkitabiah. Itu tema khusus nanti ya. Jadi kita ini serius loh. Ya, saudara kalau jadi bagian dari GMM juga harus menjalin hubungan dengan semua, jangan eksklusif. Ya, dengan teman-teman menjadi berkat, bagikan kebenaran. Kalau nggak terima ya sudah, tapi kita sudah lakukan bagian kita. Jangan hidup eksklusif. Kebenaran itu eksklusif, betul. Tapi harus diberikan kepada banyak orang untuk dibagikan. Supaya banyak orang memperoleh berkat. Satu lagi, matikan manusia lama kita. Kalau kita nggak matikan manusia lama kita nggak bisa menghidupi 3 pilar ini. Nggak bisa. Karena masih aku terus. Gitu, nggak boleh begitu. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid, gak bisa belajar. Belajar aja gak bisa. Aduh, saya itu membayangkan ya, coba kita semua bisa belajar gitu ya. Lepaskan semua milik kita, gak memiliki, gak merasa pinter, gak merasa senior misalnya. Merendah aja seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi pilar ketiga jelas ya, kebenaran satu-satunya yaitu Alkitab sumbernya, pusatnya kristosentris. Kalau kita hidup menurut kebenaran itu sebenarnya apa sih ujungnya? Ujungnya adalah etika. Etika kebenaran. Etika bukan etika dunia yang kita bilangkan, etika kebenaran. Yaitu etika yang berdasarkan Alkitab. Berdasarkan kebenaran. Makanya topik etika ini topik yang paling sulit sebenarnya. Kalau dalam dunia teologi. Kenapa? Aplikasinya langsung. Oh gampang Pak, iya kalau masalahnya sehari-hari ya gampang. Tapi kalau masalahnya kontemporer mulai susah. Misalnya, boleh ya Pak, istri saya itu rahimnya kurang kuat. Saya titip ke teman saya, boleh nggak bayinya? Ke rahim teman misalnya gitu. Wah, ini belum pernah ada sebelumnya nih. Sekarang sudah ada kan? Boleh nggak menurut Alkitab? Dicari ayatnya sampai mati juga nggak ada itu. Nah, etikanya bagaimana? Nah, kalau kita mengerti kebenaran, kita akan tahu batas-batasnya. Oh, begitu. Contoh sederhana. Zaman dulu, KB itu dibilang apa? Menghalangi kehendak Tuhan. Mestinya jadi anak gak jadi. Nah, itu pikiran orang zaman dulu kan begitu. Ternyata sekarang semua KB. Dengan berjalannya waktu manusia itu berubah. Dan mulai dulu sering ngomong begini, kremasi gak boleh. Sekarang saya liatin dia sendiri kremasi. Ngaku aja lah. Makanya manusia bisa salah. Yang tidak bisa salah adalah Alkitab. Firman kebenaran. Makanya kita nggak boleh sombong juga. Ternyata salah. Gitu ya. Dan satu lagi tolong jangan nyala-nyalain orang. Kita sharingkan kebenaran saja tanpa menyalahkan. Kecuali mereka nggak setuju ya baru dijelaskan. Gitu aja, nggak setuju lagi ya sudah. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau mau ada pertanyaan, satu pertanyaan saja boleh. Ya, silakan, Pak Hari. Sebentar, pakai mic.
Ya. Di dalam Alkitab ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama, yang pertama adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah berjanji kepada Abraham, dan perjanjian yang dibuat Allah dan Abraham adalah kekal untuk Abraham dan keturunannya, seeds of Abraham. Olam, Olam, perjanjian Olam. Kalau namanya perjanjian itu kekal, kan Allah yang berjanji, Pak. Apakah perjanjian Allah dan bangsa Israel, Abraham dan keturunannya secara daging, sampai saat ini dengan kelahiran Kristus dibatalkan ataukah masih berlalu? Dan bagaimanakah perjanjian Allah itu kalau memang perjanjian itu batal? Demikian pertanyaan saya. Oke, mengerti. Perjanjian lama, sekarang sampai perjanjian baru ya. Perjanjian yang mula-mula itu Adam. Adam melanggar. Nuh. Lalu kepada Musa. Ya kan? Sebelumnya ada Abraham tentu saja ya. Abraham, Ishak, Yakub, terus diulang perjanjiannya. Kemudian Musa. Musa melahirkan Taurat. Kemudian sampai perjanjian baru salib. Taurat dibatalkan juga. Sekarang hukum kasih karunia. Jadi rupanya hukum ini bisa dibatalkan. Kenapa? Karena bersifat progresif. Contoh sederhana deh. Saya seluruh dunia dengar. Contoh sederhana. Di sini Abraham, di zamannya Abraham. Kalau ada laki-laki di rumahmu yang tidak disunat, binasakan dia. Apa berlaku hari ini? Tentu tidak. Itu bukti nyata. Gak usah pakai teori, kita pakai fakta sesuai natur kebenaran. Faktanya dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Ya Allah sendiri, masa kita? Kita ya nggak boleh. Kalau Allah sendiri yang memperbaharui, menyempurnakan, ya kenapa tidak? Lagi pula yang dimaksud dibatalkan itu bukan gini loh. Dulu dilarang membunuh, sekarang boleh. Bukan itu maksudnya. Di sini kalau ada ahli hukum, hukum yang pertama perjanjian, batal ya, kita perbaharui ya. Apa artinya? Isinya nggak boleh semua gitu. Enggak. Disempurnakan. Ada yang berubah, ada yang tetap pakai, dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat di perjanjian lama, dilarang membunuh. Membunuh secara fisik kan maksudnya. Di perjanjian baru kalau kamu benci saudaramu, kau seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Lebih berat. Bukan berarti boleh membunuh. Membenci aja nggak boleh, apalagi membunuh. Hari ini banyak orang membunuh karakter kan. Itu pembunuh di mata Tuhan. Cuman tidak berasa orangnya. Nah kalau nggak berasa kan, ya harus kita selamatkan sebanyak mungkin. Makanya kita harus fokus kebenaran. Kita itu tidak berharap seorang pun binasa. Enggak. Seperti Bapak di surga itu enggak mengharapkan seorang pun binasa. Kita kan anak Bapak, sifatnya sama dong. Like father, like son, kan gitu harusnya. Ya, belajar sama-sama semuanya. Jelas nggak ya Pak Ari ya? Ya. Jadi ada banyak yang dibatalkan itu. Persembahan korban bakaran ya dibatalkan oleh salib, jelas. Oke. Ini jam berapa ini? Cukup ya kali ini ya. Nanti setiap poin pilar ini memang nggak segini aja. Ya, sorry. Oh terakhir, satu lagi terakhir. Pak Habib silakan. Bukan mau nanya Pak, cuman mohon maaf nih, mau menyuruh. Apa itu? Tadi yang lembar pertama itu kan 3 pilar GMM boleh diisi Pak. Yang ketiga kebenaran, jadi nanti biar nge-save-nya lebih mudah. Ini kan tadi penjelasan. Yang ini pertama Pak, tadi udah 1, 2, terus tinggal diisi oh, ketiga. Ya. Itu makanya ya. biar bisa di-save. Terima kasih Pak Pignyo, Tuhan memberkati. Ada ya, pembicaranya disuruh. Cuma di GMM. Terima kasih juga ngingetin. Jadi kalau di foto maksudnya biar bagus gitu ya. Biar lengkap. Oke, cukup ya. Yuk, saya undang semua untuk bangkit berdiri.
Sebentar lagi kita ada raker ya. Kita langsung saja kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk impartasi spirit di pagi hari ini. Kami semua diberkati secara luar biasa. Biarlah kami semua boleh belajar menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.